Dan oke, balik lagi bersama saya Puni, dan di kesempatan kali ini aku mau share untuk sebuah tips tentang kalian yang masih suka-suka lupa lupa tentang chord gitu ya. Jadi bentuknya kayak apa sih A minor gitu, bentuknya C kayak apa sih, aku lupa gitu. Nah, di sini aku bakal kasih tahu beberapa tipsnya biar kalian nggak cepet lupa. Dan langsung masuk aja ke tips-tipsnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. oke, dan langsung aja ke tips pertamanya. Dan oke, untuk di tips pertama adalah kalian pelajarin dulu untuk minimal 4 chord dasar ya. 4 chord dasar itu adalah seperti ini: C, A minor, F, dan G. Nah, kalian pahamin dulu aja 4 biji itu aja. Nah, setelah kalian hafal, langsung masuk ke tips keduanya. Nah, di tips keduanya kalian ulangin chord itu sampai benar-benar hafal ya, tadi 4 biji itu ya, 4 biji chordnya itu. Kalian ulang-ulangin aja C, A minor, F, G. Gitu, kalian ulangin sampai benar-benar nempel di pikiran kalian, di otak kalian, bentuknya itu seperti apa, jadi kalian nggak lupa. Oke, dan next di tips ketiga adalah kalian bisa beli buku gitar atau kalian bisa ngeprint tab gitar gitu ya. Jadi untuk tab gitar itu kan ada caranya gitu. Nanti aku bakal bikin videonya terpisah lah ya untuk tab gitar. Dan di sini di tips ketiganya adalah kalian itu tadi beli buku gitar, kalau enggak kalian print chord gitar, tab gitar gitu ya. Oke. Dengan di situ kalian bisa lihat pas kalian lupa gitu ya. Oh iya, aku lupa di chord A minor tuh bentuknya kayak apa. Kalian bisa lihat di buku lagu atau kalian bisa lihat di tabnya gitu. Oh iya, lihat di HP gitu, misal oh gini bentuknya, tinggal mainin lagi, oh ini C, oh ini A minor gitu. Oke. Dan itu terbukti sangat efektif dan next. Dan di tips keempat adalah teknik memorizing. Memorizing itu seperti apa? Teknik memorizing adalah teknik mengingat, dan caranya gimana bang gitu. Jadi kalian bayangin tanpa main gitar gitu ya, kayak gini. Nah, terus kalian ingat-ingat tuh yang ada di buku gitar, kalian yang ingat-ingat yang ada di tab gitar gitu, ada di print-printan kalian gitu. C kayak apa ya gitu. Kalian bayangin aja seperti ini: C, A minor, E minor, D minor, G. Jadi untuk kalian yang masih belum punya gitar pun, kalian bisa main gitar sebelum kalian punya gitar. Pasti bisa. Kalian bisa pinjam dulu untuk latihan baru beli gitar, bisa juga. Jadi teknik memorizing sangat berguna dan sangat paling efektif untuk kalian main gitar, karena kalau kalian sering lupa main chord gitar, nanti kalian bakal kesusahan. Kalau kalian misalkan main gitar, maksudnya main ngiringin orang nyanyi atau ngiringin teman nyanyi, atau kalian pengen nyanyi sendiri gitu, atau ada acara apa gitu, kalian bakal kesusahan untuk itu. Oke, jadi gunakan teknik memorizing tanpa gitar, bayangkan. Dan next. Dan di tips selanjutnya adalah kalian lakukan perpindahan chord secara terus-menerus, repeat ulang itu, walaupun statis chordnya cuma gitu doang, misal C, A minor, F, G, terus kalian mix lagi A minor, F, C ke G gitu ya. Jadi ulangin chord-chord yang kalian ingin hafalkan. Misalkan kalian masih bingung-bingung tuh chord balok gitu, nah gitu ya. Jadi kalian ulangin aja, repeat chord yang kalian ingin pelajarin atau chord yang sering kalian lupa. Oke. Dan next. Dan di nextnya adalah kalian harus menghafalkan chord baru. Oke. Apa sih bang chord baru? Jadi chord yang setelah kalian pelajarin kemarin, misalkan kemarin kalian udah hafal C, A minor, F, G, kalian mungkin bisa naik kelas, mainkan di D, B minor, G, A gitu ya. Jadi kalian mulai lagi ulang. Jadi kayak memori kalian ditumpuk di otak gitu, ditumpuk lagi, kasih lagi pelajaran baru biar kalian nambah kamus chord gitarnya. Oke, dan next. Nah, ini cara yang paling sering banget dipakai, sangat memasyarakat. Dan di tips selanjutnya adalah kalian bisa tanya sama teman pas kalian lupa. Oke. Dan kalau misalkan kalian lagi nongkrong nih, misal lagi pas kita nongkrong bareng gitu, bang, chord C gimana ya, aku lupa gitu. Jadi kalian bisa bertanya sama teman. Kalau enggak, sekarang kan udah zamannya media sosial tuh, kalian tanya aja lewat WhatsApp, bang, aku lupa nih chord ini, kemarin gimana ya bentuknya bang, fotoin dong gitu. Jadi difotoin misalkan. Jadi kalian bisa bertanya sama teman atau kalian sama orang-orang yang lebih berpengalaman main gitar. Oke, dan next. Dan di nextnya yang paling terakhir, dan ini adalah cara paling ampuh dan paling ultimate yang aku pakai selamanya itu ya. Dan di tips selanjutnya adalah kalian pelajarin dan kalian biasakan latihan minimal 10 menit untuk main gitar setiap hari, 10 menit aja. Jadi kalian ingat-ingat chord-chord apa yang kalian pelajarin, chord-chord apa yang kalian pernah mainkan gitu. Apa ya ini bentuknya, apa ini itu bentuknya. Dengan kalian sering latihan, kalian pasti akan lebih
kuat ingatannya. Oke, dan nah kayaknya untuk tips-tipsnya cuman segitu doang. Jadi tipsnya cuman tadi itu ada berapa ya, 8 kalau nggak salah. Sangat bermanfaat pastinya untuk kalian yang suka lupa-lupa main chord gitar gitu ya. Dan kayaknya untuk membahas tips 8 tips menghafal chord ini cukup sampai di sini aja. Semoga ini bermanfaat dan semoga kalian mengerti apa yang aku jelaskan. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe-nya jika kalian berkenan, dan komentar jika kalian menanyakan sesuatu atau kalian ingin berdiskusi sesuatu tentang gitar, chord, atau yang lain tentang musik. Komen aja, pasti aku balas. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video gue selanjutnya dan bye bye.